Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke review materi yang kedua. Setelah yang kemarin yang pertama kita review beberapa materi ya. Mari kita lanjutkan. Mudah-mudahan review ini bermanfaat nanti dalam persiapan kalian menghadapi ujian madrasah. Yang akan saya bahas reviewnya yaitu yang pertama tentang trigonometri. Ya, trigonometri di sini ada dua hal yang harus kalian ingat, yaitu perbandingan trigonometri dan tabel trigonometri. Untuk perbandingan trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku, pertama kali kalian tentukan adalah siapa sisi depan, miring, dan samping. Sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut alfa nih. Ini alfa, maka ini sisi depan. Ya. Sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut alfa, dan sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Adapun perbandingan trigonometri yang utama yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sin adalah demi, cos adalah sami, tan adalah desa. Nanti ada kebalikan dari sin yaitu kosekan, kebalikan dari cos adalah sekan, dan kebalikan dari tangen adalah kotangen. Ya, jadi tapi yang sering keluar tiga perbandingan ini. Kemudian untuk tabel trigonometrinya, ada 5 sudut istimewa yang harus kalian hafalkan nilainya, yaitu sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya. Silakan kalian baca dan kalian hafalkan tabel trigonometri ini. Bagaimana jika sudutnya lebih dari 90, maka dia kita sebut sebagai sudut di berbagai kuadran. Kalau dari 0 sampai 90 kita lihat di sini, dia kan semuanya bernilai positif, maka di sini saya tulis semua bernilai positif. Dia disebut dengan alfa sudutnya. Kalau dia lebih dari 90 tapi kurang dari 180, maka dia berada di kuadran kedua. Jadi ini namanya kuadran kedua. Cara nyebutnya adalah 180 dikurang alfa. Di sini hanya sin saja yang bernilai positif. Jadi nilai cos ataupun tan pasti negatif. Lalu di kuadran 3, dia cara nyebutnya adalah 180 ditambah alfa. Di sini hanya tan saja yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos saja yang positif, yaitu untuk sudut 270 sampai 360. Adapun cara penyebutannya adalah 360 dikurangi alfa. Oke, kita lihat di sini soalnya biasanya dalam bentuk soal cerita. Untuk perbandingan trigonometrinya. Sebuah tangga disandarkan pada tembok. Tangga kalau disandarin pada tembok pasti bentuknya miring ya. Jika sudut yang dibentuk antara tangga dengan lantai, ya, berarti tangga dengan yang paling bawah, ini adalah salah nih ya, ini 60 derajat maksud saya nih. 60 derajat dan jarak ujung tangga bawah dan tembok adalah 4 meter. Jarak antara ujung tangga bawah dan tembok adalah 4 meter, maka panjang tangga adalah, supaya kelihatan perbandingan trigonometrinya kalian buat dia dalam bentuk gambar. Ini tangga kita sandarkan ke tembok pasti bentuknya miring ya. Kemudian sudut antara tangga dengan lantai, tadi saya katakan ini bukan 30 ya, tapi 60. Nanti diganti ya, 60 derajat ya. Lalu, jarak antara ujung tangga dengan tembok. Berarti kan kalau jarak antara ujung tangga dengan tembok itu pasti yang bawah, karena kalau yang atas nggak ada jaraknya tuh. Kalau yang atas biasanya jarak antara ujung tangga dengan lantai. Ya, jarak antara ujung tangga dengan tembok nih katanya 4 meter. Maka panjang tangga berarti ini yang ditanya, yaitu sisi miringnya. Perhatikan jarak antara ujung tangga dengan tembok itu disebut dengan sisi samping karena berada di samping ya. Ada samping, ada miring, maka kita pasti gunakan perbandingan cos. Ini tadi sudah saya ganti ya, sudutnya adalah 60 derajat, jadi cos 60 sama dengan samping per miring. Cos 60 sendiri adalah setengah, berarti setengah sama dengan 4 per miring, sehingga kita kali silang, miring sama dengan 2 dikali 4, atau miring sama dengan 8 meter. Ya. Jadi nanti kalau ada soal cerita seperti ini, kalian gambar dulu supaya kebayang jawabannya. Kemudian soal nomor 2, hitunglah nilai dari 2 cos 300 tambah sin 30 dikurang 4 kali tan 45. Untuk nilai sin 30 sudah ada nih ya. Nih, sin 30 adalah setengah. Tangen 45 juga sudah ada 1. Berarti tugas kalian adalah mencari cos 300 karena dia lebih dari 90 derajat. Kita cari cos 300, pertama tentukan dulu dia ada di kuadran mana. 300 derajat ada di kuadran, ya betul di sini ya, di kuadran keempat. Cara nyebut kuadran 4 adalah 360 dikurang alfa. 360 dikurang berapa supaya jadi 300? Oh, dikurang 60. Tadi di kuadran 4 nilai cos positif ya, sehingga di sini tetap positif. Positif cos, ini bisa dicoret kalau sudah dibentuk kayak gini 60. Adapun nilai cos 60 adalah setengah.
Jadi 2 kali cos 300 tambah sin 30 dikurang 4 kali tan 45, yaitu 2 dikali setengah. Sin 30 kita lihat adalah setengah. 4 dikali tangan 45, tangan 45 kita lihat 1. Jadi 4 kali 1. Jadi 1 ditambah setengah dikurang 4, kita samakan penyebut. Karena ini ada pecahan, samakan penyebut jadi per 2. 2 dikali 1, 2 ya. Ditambah 1 dikurangi 4, harus kita kali 2 juga, 8. 2 tambah 1, 5, 5 dikurang 2 ditambah 1, 3, 3 dikurang 8 adalah min 5. Jadi jawabnya adalah min 5 per 2. Lagi satu soal lagi, cos 150 tambah sin 60 dikurang tan kuadrat 60. Di sini yang lebih dari 90 adalah cos 150, jadi kalian cari nih cos 150. Kalian lihat posisi 150 adalah ada di kuadran kedua ya. Cara nyebutin kuadran 2 adalah 180 dikurang alfa. 180 dikurang berapa supaya jadi 150? Oh, dikurang 30. Nilai cos di kuadran kedua dia negatif, maka di sini saya tulis nih negatif. Kalau tadi dia di kuadran 4 positif, jadi nggak perlu. Jadi di sini negatif cos 30. Berarti negatif, kita lihat cos 30 nih. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Gitu. Udah, kembali lagi ke soal. Jadi min setengah akar 3 ditambah sin 60 adalah kita lihat juga setengah akar 3 dikurangi tan 60 adalah akar 3 dikuadratin. Yang satu negatif, yang satu positif, sama-sama setengah akar 3 habis ya. Dikurangi akar 3 dikuadratin akar 9. Akar 9 yaitu 3. Nah, berbeda dengan review yang sebelumnya, kalau di review sebelumnya saya kumpulkan latihan soalnya di bawah, kalau ini enggak, per materi udah saya taruh. Ini adalah latihan soal yang harus kalian coba ya di rumah. Ada 3 soal, silahkan nanti dikerjakan. Ya. Baik, itu adalah latihan soal untuk trigonometri. Selanjutnya kita masuk ke barisan dan deret. Ya. Barisan dan deret. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Ini contohnya seperti ini nih, 5 ke 8, 8 ke 11. Nah, kalau kita lihat ini punya ciri-ciri kan, di mana ciri-cirinya selalu sama, yaitu bertambah 3. Kalau yang bawah juga sama ciri-cirinya, namun bukan bertambah, tapi berkurang. Ketika ada barisan yang selisihnya selalu sama, entah itu bertambah, entah itu berkurang, maka dia disebut dengan barisan aritmatika. Yang paling depan ini disebut dengan suku ke-1, atau U1 atau A. Selisih antara suku kedua dengan suku ke-1 atau suku ketiga dengan suku kedua atau suku sesudah dengan sebelum itu disebut dengan beda. Beda rumusnya adalah U2 dikurangi U1. Kalau misalkan ditanya suku ke-100, apakah kamu mau ngejajarin kayak gini kan nggak mungkin. Maka ada rumusnya suku ke N atau UN adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, kalau jumlah N suku nih maksudnya gini, kalau suku ketiga nih, dalam yang sini kan ya, suku ketiga ini adalah 11. Kalau jumlah 3 suku berarti 5 tambah 8 tambah 11. Jadi kalau jumlah N suku itu berarti suku-sukunya kamu jumlahkan. Ini rumusnya. Kalau ini adalah UN, rumusnya adalah ANIP, A plus N-1B. Kalau SN adalah 2 ANIP, 2A plus N-1 kali B. Jangan lupa N per 2-nya. Oke, diketahui barisan seperti ini yang ditanya suku ke-50. Tinggal kalian masukkan rumusnya, jangan dijajarin panjang, nanti buku kalian habis, kalian juga keburu pusing. Maka suku ke-50 rumusnya adalah ANIP, A ditambah N-1 kali B. A-nya di sini adalah 10, N-nya adalah di sini nih kan banyak sukunya 50, berarti 50 dikurang 1. Adapun bedanya kalian cari 14 dikurang 10. 14 kurang 10 adalah 4, jadi bedanya adalah 4. Jadi 10 ditambah 50 kurang 1 adalah 49 dikali 4. 10 ditambah 196, maka jawabannya 206. Bisa juga soalnya dalam bentuk soal cerita seperti ini. Di bioskop ada 15 baris kursi, baris pertama ada 20 kursi, baris berikutnya 15 kursi, dan seterusnya. Selalu sama berkurangnya. Pertanyaannya adalah jumlah kursi dalam bioskop tersebut. 15 baris berarti menunjukkan N-nya sama dengan 15. Baris pertama berarti A ya, A-nya sama dengan 20 kursi. Baris berikutnya 15 kursi. Berarti kan kalau dibuat deretnya menjadi 20, 15, gitu ya. Baik. Yang terakhirnya berarti selisihnya adalah atau bedanya adalah 5 ya, 5 kursi. Oke.
Sehingga di sini Sn adalah S15, yaitu 15 per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. 15 per 2 kali 2 kali 20 ditambah N-1 dikali B. Berarti 15 per 2 kali 40 ditambah 14 kali 5. Ya, berarti 15 per 2 dikali 60 tambah 60, 60 tambah 60, 120, kita sederhanakan dengan 2, ya, jadi tinggal 15 kali 60, ya. Baik. Oh ya, ini bukan 15 ya, ini 25 maksudnya. Ini 25 kursi, 30 kursi, jadi dia selalu bertambah banyak. Nanti saya ganti di itunya aja, di word-nya aja, di word-nya, di fotonya saja. Oke, kita berarti ini jawabannya jumlah kursi dalam barisan tersebut ada 900. Kita masuk ke barisan geometri. Geometri itu kayak gini. 3 ke 9, 9 ke 27 kan kalau diselisihin beda-beda ya, karena dia bukan selisih ternyata. Perkalian ya, gitu. Jadi di sini kita lihat nih kalau ini selalu dikali 3 ya. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Nah, kalau di sini ya dibagi ya atau dikali setengah. Baik, kita lihat U-nya adalah A1, rasionya adalah R. R adalah U2 dibagi U1. Jumlah N suku adalah A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Kalau rasionya lebih dari 1, kalau rasionya kurang dari 1, tinggal kalian balik. Adapun kalau ditanya suku ke N, berarti R nih, A dikali R pangkat N-1. Kalau tadi deret aritmatika ANIP, kalau deret geometri R nih, A kali R pangkat N-1. Diketahui deret aritmatika seperti ini, yang ditanya adalah suku ke-10. Di sini kita lihat A-nya adalah 2, R-nya adalah 4 dibagi 2, ya, rasionya adalah 2 ya. Berarti di sini A-nya adalah 2 dikali 2 pangkat 10 kurang 1. 10 kurang 1 adalah 9, kalau dikali adalah pangkat di jumlah ya. 2 pangkat 10 kalau kalian mau cari juga bisa, 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Bisa juga soalnya dalam bentuk soal cerita seperti ini. Ya. Soal cerita seperti ini, diketahui suku kelima adalah 48, suku ke-8 adalah 384, ditanya suku ke-4. U5 yaitu AR pangkat 4, karena kan tadi AR pangkat N-1 ya. 5 dikurang 1 adalah 4. U8 adalah A kali R pangkat 7. Kalau di geometri, yang ditanya adalah U4 berarti A dikali R pangkat 3. Berarti kalian harus tahu berapa A dan berapa R. Kalau diketahui dua suku kayak gini, maka kalian bandingkan. Ya, AR pangkat 7 dibagi AR pangkat 4. A-nya sama dicoret. Kalau dibagi 7 dibagi R pangkat 4, maka pangkatnya dikurang. Jadi R pangkat 3 sama dengan 384 dikurang 48 adalah 8. 8 kita rubah menjadi pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3, sehingga rasionya adalah 2. Kalau udah dapat rasio, maka kita cari A. Terserah kalian mau masukin ke sini boleh, ke yang bawahnya juga boleh. Maka di sini A-nya adalah A dikali 2 pangkat 4, ya. A dikali 2. Ini kan rasionya 2 ya. Jadi 2 pangkat 4. A dikali 16 sama dengan 48, maka A adalah 48 dibagi 16, ya, yaitu 3. Sudah deh kita masukkan U4 sama dengan A kali R pangkat 3. A-nya tadi adalah 3 dikali rasionya adalah 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. 3 kali 8 adalah 24. Ya, itu nanti reviewnya sekalian materi yang berikutnya. Nih, materi yang berikutnya yaitu tentang turunan dan integral. Ya, setelah kalian mempelajari turunan, pasti kalian belajar integral. Turunan itu adalah pangkat diturunin dan pangkat berkurang 1. Ya. Rumusnya adalah kalau dia AX pangkat N, N-nya turun ke sini jadi A dikali N, X pangkat N-1. Oke, kalau di dalam yang diturunkan juga ada pangkatnya, maka pertama turunin dulu pangkat yang di luar, baru dikali lagi dengan turunan dari yang di dalam. Contoh, nih.
Contoh, 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 3x min 2. Maka turunannya adalah, pangkatnya diturunkan tadi saya bilang ya, jadi 4 kali 3, x pangkat 3 dikurang 1. 12 dikali 2, x pangkat 2 dikurang 1. 3 dikali, ini kan 1 ya, x pangkat 1 dikurang 1. 4 kali 3 adalah 12, x pangkat 2, 12 kali 2 adalah 24, lalu di sini adalah 3. Ini nggak ada x ya, nanti kalian ganti. Ini 3 saja, bukan 3x. Oke, lanjut. Seperti ini yang saya katakan tadi, kalau di dalam pangkat ada pangkat lagi, maka cara menurunkannya adalah turunkan dulu pangkat yang di atasnya. Nih, 5 kita turunkan, 3x kuadrat min 4, pangkatnya jadi pangkat 4, dikali, nah baru turunan ini nih. Turunan dari 3x kuadrat kan 6x ya. Jadi 5 kali 6x adalah 30x kali 3x kuadrat min 4 pangkat 4. Ya. Baik, latihannya seperti ini. Kalian lanjutkan, tadi kan baru 3 nomor. Ini untuk turunannya adalah nomor 4 dan nomor 5. Dan yang tadi tentang deret aritmatika dan geometri adalah nomor 6 dan nomor 7-nya. Silakan kalian kerjakan ya, kalian coba. Nah, review yang terakhir yaitu tentang integral. Perbedaannya kalau tadi dengan turunan pangkatnya berkurang, kalau integral pangkatnya bertambah. Nah, rumusnya adalah pangkatnya diturunin tapi dia jadi di bawah dan ditambah 1. Nih, ini kan berarti pangkat 4, ini pangkat 2 ya. Tadi pangkatnya diturunin dan ditaruh di bawah. Jadi 10 per 4 ditambah 1, X pangkat 4 ditambah 1, dikurang 6 per. Ini pangkatnya kan 2 ya. 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1. 4 ditambah 1 adalah 5, 2 ditambah 1 adalah 3. 10 bagi 5 adalah 2. 2x pangkat 5 min 6 bagi 3 adalah 2. 2x pangkat 3 ditambah C. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kalian nggak bisa langsung mengintegralkan. Kenapa? Karena di sini masih ada perkalian. Maka kalian harus kalikan dulu. Ya. Jadi ini tidak bisa langsung kita integralkan, harus kita kalikan. Kalau tadi kan aman nih, nggak ada apa-apa selain penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau pada turunan juga nggak boleh diturunkan, kalau dia bentuknya perkalian dan pembagian, di integral juga sama. Ya. Kita kalikan 2x kali x adalah 2x kuadrat, 2x kali min 4 adalah min 8x, 3 kali x adalah 3x, plus 3 kali min 4 adalah min 12. Jadi 2x kuadrat, min 8 ditambah 3 adalah min 5x, kemudian min 12 ya. Maka integralnya adalah 2 dibagi 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1, karena dia pangkatnya 2 di sini ya. Kalau ini pangkatnya 1, berarti 5 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Kalau ini pangkatnya 0, maka di sini 0 ditambah 1. 12 per 1, X pangkat 0 tambah 1. Berarti 2 per 3, X pangkat 3, min 5 per 2, X pangkat 2, min 12, X ditambah C. Jadi kalau di integral, angka itu integralnya tinggal ditambahkan X, tapi kalau di turunan, turunan dari angka itu nggak ada habis 0. Ya, gitu. Baik, itu adalah perbedaan antara integral dengan turunan. Nah, seperti biasa, ini adalah 3 nomor lanjutannya. Jadi total soal yang harus kalian review ada 10. Ya, 10 soal tersebut kalian kerjakan seperti biasa di buku catatan, kemudian dipoto dan di-upload. Insya Allah saya akan kasih feedback mana soal yang sudah tepat dan mana yang belum tepat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa kalian bisa mengerti. Jika kalian ada yang tidak mengerti, silakan kalian bisa cari sumber dari yang lainnya ataupun juga bisa bertanya langsung melalui saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah. Udah. Udah mulai seru deh.